Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Aam di sini kembali akan menemani teman-teman dalam obrolan santai seputar kehidupan, bisnis, inspirasi, motivasi, dan berbagai macam hal lain yang bermanfaat tentunya. Untuk itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan rohani, serta selalu mendapatkan limpahan rezeki. Baik sahabat, pada obrolan kita kali ini kita akan kembali mengulas salah satu hadis riwayat Imam Ahmad yang menggambarkan tentang kehidupan kita setelah habis masa waktu dunia ini, atau dengan kata lain setelahnya kiamat. Nah, ketika kita nanti dibangkitkan teman-teman setelah hari kiamat, maka kita tidak akan bisa pergi dari tempat kita sebelum kita mempertanggungjawabkan 5 hal yang akan kita ungkap di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk memperbaiki kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah teman-teman, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa kita ini tidak akan lepas dari 5 pertanyaan saat kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Yang pertama adalah tentang umur kita teman-teman. Jadi umur kita ini nanti akan dipertanyakan, digunakan untuk apa selama kita hidup di dunia ini. Apapun yang kita lakukan, baik itu baik ataupun buruk, semuanya tidak akan lepas dari penilaian petugas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat. Jadi kita tidak akan bisa mengelak dari umur kita. Nah, semua itu teman-teman, sepanjang usia kita maka harus dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu, untuk kita semua yang masih berada di dunia ini dan masih punya kesempatan, yuk kita sama-sama manfaatkan sisa usia kita untuk sama-sama taat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang seikhlas mungkin, dengan ibadah yang penuh rasa khusyuk, agar sisa usia kita lebih bermanfaat, sehingga nanti ketika kita mendapatkan pertanyaan tentang usia kita, kita bisa lolos dari pertanyaan tersebut, karena usia kita memang dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Termasuk salah satunya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi ini, yaitu memanfaatkan YouTube. Bukan hanya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, hanya menghabiskan usia kita hanya untuk mendengarkan, menonton hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan bisa merugikan diri kita. Sebaiknya pilihlah tontonan-tontonan yang banyak memberikan manfaat, misalkan dengan menonton tausiah ya, kita mendengarkan tausiah, pengajian, sholawat dan lain sebagainya yang bisa menambah kekuatan keimanan kita. Itu salah satu cara ya bagaimana kita memanfaatkan usia kita, karena memang kita nantinya tidak akan lepas dari pertanggungan jawab tentang usia kita. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nanti, kaula muda ya terutama ini, nah masa muda kita akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan, digunakan untuk apa masa muda. Kenapa masa muda? Karena memang masa muda adalah saatnya produktif, saatnya lagi cemerlang-cemerlangnya. Nah, ketika gagal masa muda, maka akan timbul berbagai macam penyesalan, baik itu dikala kita diberikan panjang usia, apalagi ketika kita tidak diberikan panjang usia. Karena memang masa muda itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dipertanyakan ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ketiga dan keempat adalah yang berhubungan dengan harta kekayaan kita. Yang pertama atau yang ketiganya yaitu hartanya didapat dari mana. Sumbernya dipertanyakan. Cara kita mendapatkan harta tersebut, cara kita bekerja,
apapun itu akan dipertanyakan. Ketika kita ya bekerja dengan cara yang sah, dengan cara yang halal, itu berarti akan baik-baik saja. Tetapi tidak sampai di sana, teman-teman. Karena pertanyaan yang keempat adalah kemana kita membelanjakan harta tersebut. Jadi untuk urusan harta ternyata lebih berat lagi urusannya. Karena memang kita akan dipertanyakan dari mana datangnya dan kemana kita membelanjakannya. Nah, disinilah kita harus ekstra hati-hati. Kenapa masalah harta kok akan dipertanyakan? Pertama, itu merupakan nikmat ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pengaruh dari harta itu termasuk salah satunya makanan. Yang kita makan itu akan berpengaruh besar terhadap karakter kita, karakter keluarga kita, karakter anak-anak kita. Karena memang darah, daging ya dan perut yang diisi oleh barang-barang yang kurang halal, yang haram sama sekali, itu akan membuat kita malas untuk beribadah, akan mendorong hal-hal yang memang kurang bermanfaat. Bahkan farahnya lagi, sholat kita, doa kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam perut kita ada masuk barang haram. Itu salah satunya. Jadi sangat berbahaya sekali ya ketika kita memasukkan barang-barang haram ke perut kita. Nah, kembali ke permasalahan yang tadi. Jadi pertanyaan ketiga dan keempat adalah yang berurusan dengan harta. Pertanyaan ketiganya adalah dari mana memperoleh harta, dan pertanyaan keempatnya adalah kemana membelanjakan hartanya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, yaitu yang berurusan dengan ilmu. Mana ilmu yang diamalkan? Nah, untuk amal itu sendiri ya sebaiknya diamalkan oleh kita sendiri. Yang pertama, ketika kita sudah mampu mengamalkan, amalkan ke orang lain ya, sehingga kita tidak soleh sendiri, kita tidak tahu sendiri. Apapun itu ilmunya, yang penting bermanfaat, kita amalkan ke orang lain. Setelah kita mengamalkan, tetapi karena memang banyak ya yang diantaranya yang ya cuman ya pandai memberikan tausiah gitu kan, tidak sebenarnya ya tidak mengamalkan. Jadi sebaiknya diamalkan oleh kita sendiri. Setelah merasakan nikmatnya itu ilmu yang kita amalkan, nah baru amalkan oleh orang lain. Jangan dibalikan, kita memberikan, menyuruh orang lain untuk beramal sementara kita ya, walaupun memang ada keterangan siapa yang menunjukkan ya ke jalan kebaikan, maka dia akan memperoleh hal yang sama, nah, tanpa mengurangi kebaikan bagi orang yang mengamalkannya. Nah, tapi itu jangan dijadikan alasan lantas kita hanya memberikan hanya memberikan pepatah, hanya memberikan tausiah saja tanpa mengamalkan. Justru ada sebuah keterangan lagi, teman-teman, yaitu yang paling berat dosanya di masa nanti hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya. Itu jadi jelas kita tahu tapi kita tidak mengamalkannya. Nah, jadi pertanyaan yang kelima ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ilmu kita. Ya, bagaimana kita mengamalkannya? Apakah ilmu yang kita dapat itu bisa kita amalkan, atau hanya sebagai ya misalkan hanya koleksi saja, atau bahkan hanya digunakan untuk berdebat, untuk pamer kepintaran ya bukan diamalkan itu. Nah, justru itu akan membahayakan. Jadi justru orang yang berilmu itu semakin dia berilmu maka semakin seperti kelihatan padi, seperti padi yang matang, maka dia akan semakin menunduk, tidak menunjukkan kesombongan. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan ya diamalkan, apakah itu termasuk kesombongan? Misalkan dengan ceramah, dengan ya itu tidak termasuk, karena memang harus ada di antara sekian banyak umat yang harus amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada keterangan lagi disampaikan ya,
di beberapa video yang lalu, bahwa ketika kita melihat kemungkaran, kita harus mampu merubahnya dengan tangan kita kalau memang kita berpuasa. Dan kalau misalkan tidak bisa, maka kita harus mampu merubahnya dengan lisan. Nah, salah satu yang ya dilakukan seperti ini adalah ya itu beramar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bisa dikategorikan sebagai ya mencegah kemungkaran dengan apa? Dengan ya lisan. Dan ketika tidak punya kemampuan apapun, penguasa bukan, ilmu tidak ada, maka cukup ingkar hati, cukup kita ya tidak setuju dengan perbuatan itu, ya itu salah satunya. Baik, jadi kita simpulkan saja ya teman-teman. Nah, nanti ketika hari kiamat tiba ya dan kita dibangkitkan, maka kita akan dipertanyakan 5 hal. Yang pertama, tentang usia kita digunakan untuk apa. Yang keduanya adalah masa muda kita digunakan untuk apa. Dan keempatnya adalah tentang harta kita, belanjanya atau dapatnya dari mana dan dibelanjakannya kemana. Yang terakhir, kelimanya adalah tentang ilmu kita. Semoga apa yang disampaikan ini walau hanya sebatas obrolan ya, karena memang saya bukan ustadz, bukan kiai, hanya ya manusia biasa yang punya keinginan gitu ya teman-teman, memanfaatkan kemajuan teknologi ini ya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi teman-teman dukung juga ya channel ini agar ya kita semua bisa ikut beramar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dikatakan tadi, dengan teman-teman membantu subscribe, dengan teman-teman membantu share ya video ini, itu juga sudah ya ikut ya menyebarkan kebaikan. Semoga apa yang disampaikan ini termasuk amal soleh, termasuk amal kebaikan ya, walaupun ya memang tidak munafik ya, kita juga membutuhkan hal yang berhubungan dengan finansial ya, termasuk ya AdSense misalkan, yaitu hanya sebagai apa, sebagai bonus sajalah teman-teman, karena memang ya disediakan oleh YouTube itu sendiri ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.